بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد, segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, hadir bersama kita para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, para sepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentunya keberadaan mereka akan menambah keberkahan di majlis hall yang mulia ini. Kemudian kita doakan mudah-mudahan insyaAllah orang tua kita, guru-guru kita, habaib kita, masyayikh kita semuanya diberikan Allah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad, ada Habib Ishaq bin Ali Al-Mutahhar, Habib Saleh, Habib Yusuf, dan masih banyak lagi masya-Allah ya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya yakin insyaAllah mereka semua menjadi sebab keberkahan di majlis yang mulia ini. Begitu juga salam penghormatan secara khusus oleh tadi penceramah pertama guru kita Kiai Sadewan Umar yang begitu semangat menyampaikan manfaat, menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari beliau dan bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan secara khusus kita sampaikan kepada keluarga besar almarhum al-maghfurlah, orang tua kita, guru kita Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Gadri, Imam Masjid Jami', Imam daerah FA Kalbar zamannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang selayak-layaknya berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah terima amal kebaikannya, Allah hapus kekhilafan dan anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saya diamanahkan oleh Habib Anis selaku anak dan juga anak menantu beliau Habib Osman dan seterusnya untuk menyampaikan beberapa patah daripada tausiah pencerahan yang juga menyebutkan kisah-kisah pengalaman hidup bersama beliau. Memang yang begini ini Nabi yang perintahkan, uzkuru mahasina mautakum. Rasulullah SAW menyampaikan, sebutkanlah kisah-kisah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Nah, kebetulan Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Gadri ini orang tua kami, guru kami yang mengayomi kami. Di umur beliau yang tak lagi muda, beliau memang dari masa mudanya terkenal saleh. Bahkan kalau daerah Siantan itu, Gang Malaka, Kampung Tuan-Tuan, memanggil beliau ini Mihamid Guru. Karena kami ini dulu yang tua di sana itu belajar dengan beliau di saat kekurangan ilmu pada saat itu. Saya teringat kisah-kisah orang-orang tua kita, mereka belajar dan menghatamkan sifat 20, kitab Miftahul Jannah, adab dan seterusnya. Sampai-sampai beliau sampai sekarang ketika dipanggil Ami Hamid siapa, dibilang Mi Hamid Guru. Ya. Kenapa? Karena memang beliau salah satu daripada cucu Nabi Muhammad yang mana menyambung apa yang disampaikan oleh kakeknya, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, aku diutus oleh Allah sebagai orang yang memberikan, menebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Oleh karena itu, ya, sampailah di umur beliau
Dan tadinya dari masa muda sampai sudah tak lagi muda, sampai katakanlah tua, beliau adalah orang yang istiqamah. Saya membayangkan di saat ini hampir 24 tahun saya memberikan pengajian khusus malam Selasa di Masjid Jami. Kadang ngajar, kadang tidak. Tapi beliau ini rumahnya di Kota Baru, menjadi imam Masjid Jami. Kerap kali saya temukan setiap subuh ketika memberikan pengajian subuh, berpapasan dengan beliau hadir dari Kota Baru hanya untuk menjalankan amanahnya menjadi imam Masjid Jami. Dan itu istiqomah luar biasa. Ya, sehingga ketika beliau meninggal, waktu itu saya mengkholkan mertua saya di Habib Hussein bin Ali Al-Mutahhar. Beberapa orang teman-teman saya, alumni Bangil, saya ceritakan. Sekarang ini Beb sedih saya bilang. Dan beberapa teman-teman kita senyum. Kenapa Beb? Karena FPI sekarang ini kehilangan orang-orang tua. Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddad, Habib Hamid bin Ahmad Al-Qadri, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Qadri, Abi Ahmad bin Taha Al-Mutahhar, Abi Ismail bin Yahya. Kemudian panglimanya Ahmad Al-Hindwan. Kemudian Ahmad Ismail Habsyi. Hilang. Satu orang bilang begini sama anak, Beb, Afwan, disebutkan Amin. Demi Allah, anak pernah mimpi Rasulullah. Terus ketika itu anak lihat, kata dia, Rasulullah lagi makan, depannya buah-buahan. Satu butir anggur dipetik Rasulullah dan diberikan di hadapan itu, yang diberikan Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Qadri. Allahumma salli. Ini saya cerita baru saya buka, ya. Dan orang yang menceritakan itu, masya Allah, guru saleh dan masya Allah. Situlah saya lihat. Kenapa saya katakan beliau ini adalah khitamuhul masjid? Ketika sampai kematian beliau pun, beliau adalah sosok seorang yang meninggal dalam keadaan baik. Kebetulan waktu beliau meninggal, itu tak salah beliau saat yang paling menentukan, sakarat yang sangat pedih. Beliau dikejarkan di Kalista Bakti, rumah sakit. Anak menantu beliau panik pada saat itu. Ada Habib Anis, anak beliau, menantu beliau Habib Usman, dan anak putra-putri beliau. Saya kebetulan diperkenankan untuk mendampingi beliau di samping kepala beliau. Rasulullah mengalami sakarat. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Isbat bi'adzabil qabr, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "Ya Ibrahim, kaifa wajadtal maut?" Bagaimana sih ketika engkau merasakan sakitnya sakarat? Maka Nabi Allah Ibrahim mengilustrasikan yang paling ringan bahasanya. Dia bilang begini, "Kasadufin ju'ila fi rutabin yabisin thumma juzib." Seperti bola besi berduri dimasukkan ke tekak kita dengan paksa sampai di kerongkongan, dicabut, ditarik seperti itu. Oh, berat benar nampak. Kita bayangkannya berat, benar. Ya? Kemudian testimoni yang kedua, Jibril berkata lagi dengan Nabi Allah Musa pada saat itu. Kata Jibril, "Wahai Musa, apa yang kau rasakan?" Kemudian Nabi Allah Musa mengilustrasikan kasyatil hayatil biyadil kasab tuzlah, seperti kambing di tangan penyembelih kambing, tapi tak disembelih, dikuliti hidup-hidup. Allah, dibayangkan, masya Allah, kambing kemudian tak disembelih, ditarik kulit-kulitnya, masya Allah. Tidak teriak-teriak. Komentar ini membuat reaksi Allah mengatakan, "Ala gathu ini alaik, hai Musa, hai Ibrahim, bukankah itu telah kuringankan untuk kau berdua?" Ya Allah, untung enggak kita jadi umat Nabi Muhammad.
Ketika Nabi merasakan itu, pertama yang diingatnya adalah umatnya. Maka ketika ditanya, ya Israel, halil mursakarat, apakah yang namanya mati begini sakitnya? Rasulullah, ya begitulah Rasulullah. Maka apa kata Nabi Muhammad dalam doanya? Allahumma saggil bi wa khaffif ala ummati. Ya Allah, yang berat-berat yang kau timpakan pada umatku, biar aku yang tanggungnya, agar umatku kelak nanti ringan. Untungnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kendati pun seperti itu masih berat. Masih berat. Dan subhanallah, wallah, demi Allah, ada saksi oleh Habib Anis dan Habib Usman, saya melihat Ami Hamid bin Ahmad Al-Gadri ketika sakarat dan terakhir hanya urat lehernya yang sedikit bergerak. Senyum mengantar beliau, menandakan khitamuhul misik. Iya, akhir kehidupan dia mengeluarkan aroma yang baik, menghasilkan yang baik, husnul khatimah. Kenapa lakukan seperti itu? Tadi sebagian disampaikan oleh Kiai Sardiawa. Beliau orang yang di umur tak lagi muda, mengayomi kita dengan penuh kesabaran. Mohon maaf Pak, ketika kami jadi ketua FPI, saya dari ketua FPI, beliau jadi Majlis Syura dan akhirnya jadi imam daerah. Background pendidikan laskar kami ini macam agam. Panglimanya itu preman besar, Muhammad Tatu Al-Hindwan. Ragam budak-budak ini luar biasa, bengal-bengal. Betul tak? Yang sumbuh, oh Masya Allah, yang sumbuh pendek banyak. Kalau suruh pengajian, ujung paling akhir datang. Nyetor buka yang akhir dia. Yang penting Muhammad tengok, bercanda tengok. Ya. Tapi kalau ada suruh report, tak pakai suruh, tak pakai perintah, tak pakai apa. Ini yang kita hadapkan ni, Masya Allah. Ya. Kami kadang-kadang pun terbawa dengan mereka semuanya. Tapi untung ada Muhammad. Masya Allah, beliau sabar, ngayomi, biarkan dia panggil. Sampai Muhammad Hindwan itu, kalau dah sama Muhammad tak bisa ngomong dia. Tak bisa ngomong beliau. Ya, kalau dah beliau yang ngomong, laskar-laskar semua diam. Kenapa? Beliau pertama tegas, lembut tapi tegas, terarah, disiplin. Tambah lagi majlis syuranya itu Ami Muhammad, orangnya orang disiplin. Kalau sudah rapat, Masya Allah, keputusan itu mesti tertulis. Ya. Nah, luar biasa apa yang saya lihat. Beliau ini di umur tak lagi muda tadi itu, dalam pergerakan di lapangan, seringkali kan katakan Ami Hamid, Allah sudah cukup Hamid sini aja, nanti saya laporkan. Saya ketua, mesti lapor dengan imam. Waktu itu bukan buat 1-2, tanggal 4 bulan 11 2016. Kerjaan itu adalah gelombang pertama aksi bela Quran. Yang arah perkumpulan kita itu di Istiqlal, bukan 212. Karena 212 itu adem, tak ada ribut. Ya, senyap, di istighfar. Yang ribut, yang tembak-tembak itu semuanya tanggal 4 bulan 11 2016. Saya berangkat 3 beradik. Semua laki-laki perempuan saya berangkat semuanya. Saya langsung tidur di Petamburan, Ami Hamid tidur di hotel. Dia telepon saya. Dia bilang, Beb, coba yang kita ketemu nanti turun sama-sama. Turun sama-sama dari hotel. Masya Allah. Beliau Masya Allah, tua-tua, alhamdulillah kaki masih kuat. Kita ni kalah gemuk ya sebenarnya. Bayangkan manusia itu ribuan, mobil tu jauh parkirnya, nak menuju Istiqlal tu macam semut. Beliau tahan. Allah, saya bilang ni yang tumbang ni saya kan Muhammad ini. Subhanallah, beliau semangat. Terakhir beliau tu ketika lihat Habib itu lewat dari jauh turun, makan semangat luar biasa. Cuma saya bayangkan, ini baru sholat, titik kumpul itu di depan istana, jalannya itu lebih jauh putar. Ya, kemudian kondisi diprediksikan itu tak tahu keadaannya. Ya,
Tapi beliau Masya Allah memaksakan diri. Sampai saya pun mengajuk. Mengajuk. Kenapa? Karena beliau terus memaksakan diri untuk turun bersama-sama. Dan akhirnya di saat itulah ketika terjadi chaos, kami terpecah. Ya, kami terpecah. Beliau entah ke mana, saya juga entah ke mana, dan beberapa kawan pun entah ke mana. Kenapa? Kami tidak sadar, Masya Allah, karena waktu itu hantaman yang namanya gas air mata menghantam kami, sehingga kami cari khalis masing-masing. Kenapa? Karena semua depan kami tumbang-tumbang semuanya. Dan Alhamdulillah, tapi kami telefon, Hamid di mana, Masya Allah, dan terus kami pantau, dan Alhamdulillah, ya, kita Allah berikan keselamatan bersama Habib Rizik. Tapi setelah itulah beliau sepertinya terngiang-ngiang. Ya, ketika saya kunjungi beliau, selalu berpikir, Habib Rizik macam mana ya? Habib Rizik macam mana ya? Itulah sampai Masya Allah, dia itu terus mikirkan. Kalau datang saya, Beb, ada berita Habib Rizik, dan mohon maaf Pak, di sini baik sekarang dari FPI sampai sekarang ini, yang hanya bisa nelpon Habib Rizik langsung itu hanya beliau. Kalau ada pengurus FPI bilang saya telpon Habib Rizik, itu bohong. Paling bilang itu hanya nelpon menantunya, anak menantunya. Kedua Amin Ishaq ni, mungkin insya Allah. Ya, selain dari termasuk saya itu hanya Masya Allah hanya dibalas WA-nya saja. Ya, kenapa? Karena memang orang yang paling diperhatikan oleh Habib Rizik itu di zamannya almarhum Habib Mustafa bin Shalih Al-Haddad. Karena Habib Mustafa ini Masya Allah termasuk istimewa. Di depan orang itu Masya Allah satu pun tak ada yang boleh merokok kecuali almarhum Habib Mustafa. Itu dapat khusus Masya Allah. Ya, yang kedua Ami Hamid. Ya, makanya Masya Allah. Kedua, ketika pergerakan itu sampai ke Kalbar, aksi bela Quran yang kedua, saya telefon semuanya. Ya, ustaz-ustaz yang tak pernah turun, Habib Zaki, Habib Faisal, Habib Abdullah, semua turun. Almarhum Hamid Adnan turun semuanya. Bayangkan itu demo, Masya Allah, aksi bela Quran itu semua turun sampai dari Mujahidin ke bundaran apa itu? Untar itu sepanjang itu. Tapi saya terkejut, saya kira Muhammad ini tak hadir. Rupanya beliau hadir, ketemunya di Polda, dan terakhir saya ada Sarifah Salbiah. Ya, beliau, kenapa Muhammad ikut? Saya bilang saya pun tak tahu, beliau nak ikut cuma dengan cerita. Saking semangatnya beliau itu sampai seperti itu. Nah, inilah yang ketika beliau hilang, kita kehilangan. Banyak orang tua, mohon maaf, banyak rasyiban, tapi yang peka dengan yang begini-begini tidak semuanya. Beliau adalah orang yang berilmu. Dan terakhir, ketika saya sudah mulai, kita kadang-kadang Masya Allah dalam mimpin FPI ini berhadapan dengan macam-macam, beliau selalu katakan, sabar dan ikuti Rasulullah. Ragam budak-budak ini kau ambil hatinya. Pernah satu ketika saya berdua di sini, di kursi inilah, Masya Allah, saya mengeluhkan kondisi budak-budak ini yang bingal dibizarkan. Karena kita ini di FPI Pak, Masya Allah, ada protapnya. Ketika kita berhisbah pun ada protapnya, ada aturannya. Ini pemetaannya mana ini? Ini wilayah apa? Wilayah kita dakwah atau wilayah hisbah? Itu ada aturannya. Ya. Nah, subhanallah, satu ketika saya berat benar dengan keadaan. Karena ada beberapa laskar melanggar protap, sehingga benturannya kita yang urus. Ketika masuk dalam urusan hukum, kita capek urus mereka. Akhirnya Masya Allah, saya bilang, Hamid, anda nak mundur ya Allah. Beliau nangis. Menangis. Kata dia, kalau ente nak mundur, anda juga mundur. Ada Pak Rafiq ni, Pak Rafiq, sini ada, Masya Allah. Akhirnya dia pujuk saya, Masya Allah. Terakhir, dia bilang, terakhir, kita lihat Rasulullah. Bagaimanakah dia bisa mengumpulkan, menarik hati sahabat. Di antara dia bilang, coba Beb, ente buka
cari kisah Sumamah. Saya pun download lah, cari apa berita Sumamah ni, siapa Sumamah ni. Terakhir ternyata subhanallah, saya buka cari, ternyata luar biasa cerita Sumamah bin Isal, Sayyid Bani Hanif, pemimpin Bani Hanif. Dia adalah seorang sahabat yang mana menjadi DPO, daftar pencarian orang di mata sahabat. Dia ini paling banyak bunuh sahabat dan kerabat-kerabat sahabat yang lain, sehingga dia ini wajahnya itu sudah dikenal oleh sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah, naasnya Sumamah bin Isal yang diam dari mata-mata di Madinah, dia merayap masuk di sana, ketangkap oleh sahabat. Ini mata-mata ketangkap, orang yang sering bunuh, dicari memang. Ditangkap, tapi subhanallah itu sahabat tidak main hakim sendiri. Dibawanya itu Sumamah di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Sumamah bin Isal, Sayyid Bani Hanif, ini gimana kita mau apakan? Subhanallah, Rasulullah bilang apa? Ya Sumamah, aslim taslam. Kamu masuk Islam, kenali Islam, kamu akan selamat. Ternyata Sumamah, Nabi ngomong begitu, dia dalam keadaan salah, tertangkap, ya memang dicari, suaranya lebih keras dari Rasulullah SAW. Dia bilang, in taqtulni taqtul zadam, wa in tannun tannun ala syakir. Hai Muhammad, dengarkan ya, kalau kau bunuh aku, maka dengarkan, aku tak menyesal sama sekali. Utang darah bayar darah. Wa in tannun tannun ala syakir. Kalau kau maafkan aku, maka Sumamah bin Isal, saksikanlah orang yang pandai mengenang budi. Wah, Masya Allah. Ya, orang salah, suara naik sikit. Ya, Lekas pula dia. Dah Rasulullah bilang apa? Wahai sahabat, ikat dia di tiang masjid, biar dia bisa melihat. Perlakukan dia baik. Dia baik. Hari pertama, Masya Allah, ketika melihat kondisi sahabat luar biasa, memperlakukan baik. Bahkan dikatakan itu sahabat yang makan beberapa potongan roti yang kering, ini Sumamah makan beberapa kurma yang disiapkan oleh sahabat. Hari pertama dia lihat kondisi sahabat dan Rasulullah. Hari kedua ditanya, ya Sumamah, masuklah engkau Islam, engkau akan selamat nanti dunia akhirat, aku maafkan engkau semuanya. Subhanallah, ternyata suaranya tidak berubah, bahkan melengking lebih jauh. Dia bilang, in taqtulni taqtul dadam, wa in tannun tannun ala syakir. Muhammad, sudah kukatakan kau bunuh aku seorang pejuang, seorang petarung. Ya, aku tak akan menyesalkan hal ini. Tapi kalau kau maafkan aku, maka aku akan ingat kebaikan engkau. Nah, singkat cerita yang ketiga ni yang menentukan. Subhanallah, yang ketiga ini sahabat dah siap-siap dengan kondisi ini, dengan perang, dengan padang, dengan apa semua, siap apa buat dieksekusi. Terakhir Rasulullah katakan, ya Sumamah, ini yang terakhir, putuskan, kata dia. Ternyata jawabannya sama, in taqtulni taqtul zadam, wa in tannun tannun ala syakir. Wahai Muhammad, udah aku bilang, aku tetap dengan prinsipku yang pertama. Subhanallah, Pak Bu. Rasulullah bilang apa? Kalau gitu anta bari. Ente hari ini kulepaskan. Cuma ingat, wahai Sumamah, setelah ini kau tertangkap lagi, maka aku melepaskan diri dari hal itu. Nah, apa reaksinya setelah ini? Ya, beliau minta waktu pada sahabat untuk berbersih-bersih badan. Dan Masya Allah, ya, kiranya dia nak keluar. Tahu-tahu dia bilang apa? Perkenankan sebentar wahai sahabat, pertemukan aku dengan Rasulullah. Ternyata bahasanya sudah berubah. Ya, yang tadi manggil nama, terakhir di hadapan Rasulullah dia bilang, wahai Rasulnya Allah, sebenarnya dari hari kedua aku tak lagi mampu membendung, ya, keinginanku untuk masuk ajaranmu, untuk mengikuti ajakanmu. Cuman jika aku masuk pada saat itu, maka sahabatku akan mengatakan, ha, Sumamah itu, ya, masuk Islam karena takut mati. Lah, kata dia, demi Allah, tidak sedikit pun aku tak takut dengan hal itu. Ya, tapi sekarang ini setelah kau bebaskan aku, maka aku menyatakan, bimbinglah aku, ajarkanlah aku terima ajaranmu wahai Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam.
Dan terakhir, apa sikapnya yang ini kita ambil? Ya, kita ambil. Apa kata beliau? Dia berdiri. Demi Allah, kata dia. Demi Tuhan. Dulu, orang yang paling ku benci adalah Muhammad. Tetapi setelah mengenal Muhammad Rasulullah, maka demi Allah, tidak ada satupun orang yang paling ku cintai di dunia ini kecuali Nabi Muhammad. Yang kedua, kata dia, dulu kota yang paling ku benci adalah kota Madinah. Kenapa? Di situ ada keberadaan Nabi Muhammad. Tapi dengan saat ini, kata dia, setelah aku mengenal Nabi Muhammad, demi Allah, sesungguhnya kota yang paling ku cintai adalah kotanya Madinah, karena itu ada Nabi Muhammad. Dulu sahabat yang paling ku benci adalah sahabatnya Muhammad. Tapi setelah mengenal Nabi Muhammad, maka demi Allah, sahabat yang paling ku kasihi, ku cintai adalah sahabatnya Nabi Muhammad, karena dia bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Dah cinta itulah, Masya Allah, yang akhirnya menjadikan perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, ya, tadi telah sampaikan bagaimana sikap tegas Nabi Muhammad. Nah, kalau saya juga ceritakan tentang sikap tegas Nabi Muhammad, balik kita ngamuk-ngamuk, Masya Allah. Ya, nah, alhamdulillah kita imbangi. Ya, saatnya kita itu tegas, kita tegas. Saatnya kita itu berdakwah, kita berdakwah, dan masing-masing itu ada medan. Ya, ada medan juangnya, disampaikan oleh Habib Ridzik dalam kitabnya, dan kita pelajari semuanya tersebut. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, yuk sama-sama, ya, masih ada waktu kita. Ad-dunya sa'ah, faj'alha ta'ah, kata Imam Ali, hidup di dunia ini sesaat. Yang sesaat inilah jadikan taat. Oleh karena itu, karena manusia, ya, umumnya manusia ini hanyut dengan goyang mimpinya. Kata Imam Ali, an-nasu niyamun, fa idza matu intabahu, fa idza intabahu nadamu, fa idza nadamu fala tanfa'hum madamatuhum. Manusia itu, kata Imam Ali, tertidur. Namun enggak, orang tertidur itu hanyut dengan goyang mimpinya, hanyut dengan jabatannya, hartanya, ya, kemudian keturunannya, waktunya. Ketika dia mati, baru dia sadar. Ketika dia sadar, dia menyesal. Kemudian ketika dia menyesal, dia tak lagi ada arti penyesalannya. Al-Quran bukan buku cerita, tapi Al-Quran mengandung cerita. Ya, satu di antaranya yang biasa dibaca oleh masyarakat di Kalimantan Barat ini, subuh Jumat, surah Sajadah. Surah Sajadah. Coba kita ambil surah Sajadah ayat yang ke-12. Allah menceritakan, kata Allah, walau tara idil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah bilang, kalaulah kau melihat orang-orang mujrim. Orang mujrim itu Pak, orang pelaku-pelaku dosa, mengabaikan salat, meninggalkan perintah Allah, berbuat maksiat, itu mujrim. Kata Allah bilang, Allah ceritakan ini, nanti ketika disidang oleh Allah, nakisu ru'usihim min rabbihim, kepalanya itu tak terangkat. Perasaan bersalahnya itu membuat dia itu tak terangkat kepalanya, sehingga dia mengatakan, Rabbana absarna farji'na. Ya Allah, saat ini kami telah kau perlihatkan langsung. Ternyata apa yang disampaikan oleh para kiai, para ustaz tentang hisab, tentang neraka, jahannam, dan tentang surga, semuanya benar adanya. Terakhir, apa harapan ini orang yang di mujrim ini? Farji'na na'mal salihan innahum muqinun. Kata beliau, kembalikanlah kami di alam dunia untuk kami menambah amal saleh, karena saat ini kami dah yakin, kami sudah sadar. Kata Imam Ghazali, manusia itu ada dua kondisinya. Ada yang sadar sebelum mati, ada yang dah mati baru nak sadar. Betul? Nah, kita hari ini sampai buat penceramah ni tujuannya agar sadar sebelum mati, betul tak? Kalau dah mati baru nak sadar, macam kita tadi itu dah tak ada guna dah, betul? Nah, maka oleh karena itu, Masya Allah, ya, banyak. Terakhir, saya dapat cerita ini dari ceramahnya Habib Umar bin Hafid tentang fadilahnya Al-Quran. Beliau dalam satu ceramahnya menceritakan satu kampung itu, makanya Masya Allah, hari ini dibacakan Al-Quran, ya. Terus beberapa pondok khataman Quran untuk almarhum. Penting itu Pak.
Satu orang preman itu meninggal di kampung itu. Ini preman ini semua orang dah merasakan kejahilannya. Sampai-sampai orang masjid, orang surau pun kena dia. Mati itu preman. Ketika preman ini mati, Masya Allah disolatkan, sampailah diantarkan ke liang lahat. Ada orang saleh masih bertukuk hatinya. Bertukuk tu menggerutu lah. Kesal, kesal. Nah subhanallah, akhirnya dah balik orang semuanya yang seorang saleh ini mendatangi kuburannya. Depan nisannya itu dia ini menumpahkan kekesalannya. Apa yang dikesalkan? Dia kesal tapi baca 3 ayat. Surah Al-Haqqah ayat 30 sampai 33. Itu ayatnya bunyi begini. Khudhuhu faghulluh summal jahimu sallu summa fil silsilatin sab'una dzira'an fasluku. Itu terjemahan bebasnya khudhuhu faghulluh, ya Allah, tangkap ni budak ni ya Allah. Masukkan ke neraka Jahannam sekalian. Belet dia dengan 7 rantai. Belet dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta itu. Wah, ini betul-betul tumpah dah dia. Tumpah habis dia ngomel, dia balik. Karena waktu mak zuhur kailulah, Masya Allah, dia tidur. Allah menampakkan kemahabesarannya. Luar biasa, Pak. Tak jauh-jauh. Ini orang saleh bermimpi preman tersebut. Ini preman itu senyum-senyum dengan orang saleh ini. Kau jangan nak terbiat. Kata orang saleh ini. Itu malaikat agak bekas dia kau itu disiapkan oleh dia. Kemudian nanti kau akan disidang. Lah itu kau akan diperkenankan masuk neraka. Kata si preman ini, saya sadar. Wahai Tuhan, saya sadar dengan itu. Cuman barusan saja ini ada malaikat memberikan isyarat bergembira kepada aku. Apa itu? Ada orang baik barusan ini kirim 3 ayat kepada aku. Subhanallah. Ternyata dengan 3 ayat ini Allah jadikan nur itu ayat. Kemudian Allah senadakan dengan apa yang disabdakan oleh kekasihnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan tampil untuk memberikan pertolongan kepada orang yang dikehendakinya. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? 3 ayat inilah mendongkrakku dari keterburukan. Aku digeser dari neraka Allah masuk ke surga Allah dengan 3 ayat ini. Kemudian itu orang saleh bangun terperanjat dan nangis, ya Allah, kata dia, aku bukan baca ayat untuk dirikan pahala tu, kata dia, ngomel-ngomel sebenarnya, tapi ngomel-ngomel ya subhanallah berarti luar biasa. Apakah lagi Masya Allah jika menghatamkan Quran, luar biasa ya. Oleh karena itu jangan jauh Al-Quran. Saya tu habis memberikan ceramah kuliah subuh di Mujahidin, satu orang datang dengan saya. Habib, kata dia, perkenalkan, saya Haji Tamim Ad-Dari. Terus, Pak, gimana? Perkenalkan dia, saya ini wakil ketua Pengadilan Agama di provinsi. Saya nak bagi informasi dia. Saat ini di kota Pontianak dan sekitarnya, kami itu hari-hari menggelar kasus perceraian minimal 4 kasus. Setelah kami gelar perkara, kami coba islahkan untuk minimal. Ternyata kami mengambilkan kesimpulan. Ternyata faktor paling besarnya terjadinya permasalahan itu karena syariat agama tak berada di rumah mereka. Al-Quran tak terbaca, Al-Quran tak teramalkan, akhlak Nabi tak terdengarkan, akhlak sahabat tak terdengarkan. Inilah membuat daripada rumah tangga kita hancur. Oleh karena itu penutupan daripada majlis ini, mudah-mudahan insyaAllah hari ini kita semua menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, dan mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapatkan syafaatnya para ulama, para anbiya, para orang saleh. Itu aja yang mungkin disampaikan. Mohon maaf Habib Anis, Habib Usman, ya masyarakat dan anak mantu yang lain. Ya, inilah yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billah taufiq wal hidayah wa ridha alaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.